nama saya Sinar Nugraha. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi S1 Keperawatan dengan NIM 2311269 dari kelas 4A. Ideal diri, saya dapat membangun komunikasi yang efektif dan penuh empati dengan pasien serta berusaha tampil percaya diri dalam proses interaksi. Norma dan nilai yang dianut dalam berinteraksi, saya dan pasien sepakat untuk menggunakan sapaan ibu dan nurse. Saya berkomitmen untuk menjaga privasi dan tidak melakukan sentuhan fisik tanpa izin. Saya menjunjung tinggi rasa hormat terhadap orang lain, baik yang lebih tua maupun lebih muda. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan saya adalah telah memahami teori dan tahapan komunikasi terapeutik, khususnya pada pasien yang mengalami keputusasaan. Kelemahan yang saya hadapi adalah rasa kurang percaya diri yang kadang mengganggu kelancaran komunikasi. Perasaan saya saat ini, saya merasa sedikit gugup karena ada kekhawatiran jika pasien tidak merespon dengan baik atau menolak diajak bicara. Namun saya akan berusaha tetap tenang dan menggunakan pendekatan yang lembut agar pasien merasa nyaman. Antisipasi hal yang luar biasa. Jika pasien tampak enggan berkomunikasi, saya akan memulai dengan pertanyaan sederhana yang bisa dijawab dengan iya atau tidak untuk membangun kepercayaan terlebih dahulu. Tujuannya, saya berharap melalui interaksi ini pasien dapat mengurangi rasa putus asa dan mulai kembali percaya bahwa kesembuhan adalah hal yang mungkin dengan dukungan dan harapan kepada Tuhan Sang Pencipta. Untuk kontrak, interaksi ini akan berlangsung sekitar 10 menit, dilakukan di ruangan pasien dengan fokus pembahasan mengenai keputusasaan yang dirasakan pasien terhadap kondisi penyakitnya. Lalu setting tempat dan jarak, saya akan memastikan pasien berada dalam posisi yang nyaman. Jarak duduk saya dengan pasien dibuat cukup dekat agar tetap sopan namun mendukung komunikasi yang akrab dan terbuka. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ibu, perkenalkan saya perawat Yasin yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 sore nanti. Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Desa Sumayu 26 Juli 2005. Baik, sudah sesuai. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya merasa biasa saja. Lalu apa yang terjadi akhir-akhir ini kepada Ibu? Saya merasa tidak ada perubahan, berobat terus-menerus, tapi penyakit saya masih biasa. Baik, saya memahami Ibu merasa kesal dan putus asa dengan penyakit sekarang ini. Namun, mari kita bekerja sama untuk melewati dan menyembuhkan penyakit ini bersama-sama. Di sini saya ingin membantu Ibu agar lebih tenang dan menemukan harapan baru. Apakah Ibu bersedia berbicara dengan saya selama 10 menit untuk tempatnya di ruangan ini? Baik, tujuan dari komunikasi ini untuk memberikan dukungan emosional, membantu Ibu mengungkapkan perasaan dan menghilangkan pikiran negatifnya serta menemukan kembali harapan juga makna hidup. Ibu, untuk tindakannya apakah akan lakukan tidur seperti ini atau duduk? Baik, Ibu, saya akan membantu untuk mempersiapkan ini. Kita mulai ya Bu. Apa yang paling Ibu khawatirkan saat ini? Boleh ceritakan semuanya pada saya. Saya takut menjadi beban keluarga dan saya takut bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Perasaan itu sangat wajar Bu. Banyak orang yang mengalami penyakit berat juga merasakan hal yang sama. Namun selalu ada harapan sekecil apapun. Apakah masih ada yang ingin diceritakan kepada saya tentang keputusan Ibu? Saya lelah, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak kunjung sembuh juga. Saya paham Bu, tapi dengan tetap berusaha dan berdoa, Ibu sudah berjuang sangat luar biasa. Kadang harapan bisa muncul dari hal-hal kecil seperti dukungan keluarga atau melakukan aktivitas hal yang Ibu sukai. Apakah Ibu ingin mencoba melakukan sesuatu yang Ibu sukai hari ini? Saya yakin itu bisa sedikit membantu suasana hati Ibu. Saya suka mendengarkan musik, tapi saya sudah lama tidak melakukannya. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Boleh, Nars? Marilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh. Terima kasih, Nars. Sama-sama Bu, saya akan mendampingi Ibu. Jika Ibu ingin bercerita atau butuh teman bicara, saya siap kembali membantu Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbicara meluapkan apa yang membuat Ibu merasa putus asa dengan diakhiri
Dengan mendengarkan musik bersama tadi, Saya merasa sedikit lebih tenang. baik, jika Ibu merasa putus asa dan merasa kesal kembali, coba lakukan dengan kegiatan yang Ibu sukai dan jangan lupa untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan beribadah dan berdoa supaya penyakit yang Ibu alami sekarang bisa sembuh kembali atas izin Sang Pencipta. Sebelum saya meninggalkan ruangan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya izin keluar ya Bu. Namun apabila Ibu membutuhkan saya kembali, silahkan tekan bel yang ada di samping Ibu atau bisa panggil saya di ruangan nurse station. Untuk selanjutnya, saya akan datang kembali pada besok hari di jam yang sama, yaitu pukul 7 pagi sampai pukul 2 sore hari nanti untuk mengontrol dan memantau perkembangan Ibu lebih lanjut di tempat ini lagi. Tetap semangat dan lekas sembuh ya Bu. Semoga perkembangan Ibu terus membaik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, karena tindakannya sudah selesai, mari saya antarkan lagi ke bed. Setelah dilakukan tindakan, pasien merasakan lebih lega dan lebih baik. Dari sebelumnya pasien merasa murung dan merasa putus asa serta tidak percaya pada Tuhan akan kesembuhannya. Namun ketika telah diberikan dukungan emosional, hasilnya pasien menjadi percaya lagi dan akan berdoa serta berikhtiar lagi akan diberikan kesembuhannya. Interaksi berjalan dengan baik walaupun pasien sedikit ragu, tetapi setelah dibicarakan dibujuk pasien mau mengutarakan apa yang dirasakan olehnya. Pemeriksaan dilakukan oleh saya sendiri dan ditandatangani oleh saya.